Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NYC. Di konten kali ini saya akan membahas serial killer lagi dari Indonesia yang bernama Ahmad Suraji. Kasusnya ini sangat heboh pada tahun 90-an karena membunuh 42 orang wanita. Karena mendapatkan mimpi bisa menambah kesaktiannya dengan cara meminum air liurnya. Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Bapaknya bernama Jogan dan sang ibu bernama Sarti. Suraji terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempat tinggalnya, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Klewang. Karena saat kecil Suraji pernah masuk ke dalam sumur. Dan sejak itu Suraji dipanggil Nasib karena berhasil selamat. Sementara nama Klewang didapatkan karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana membawa kelewang. Pada umur 12 tahun, Suraji memiliki ketertarikan mempelajari ilmu perdukunan. Suraji mempelajari dari buku-buku peninggalan mendiang sang ayah yang dulu berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Harapannya, nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Di sini sebenarnya tidak ada yang luar biasa dalam kehidupan Suraji. Hingga pada suatu hari, Sarti dikagetkan dengan keinginan anaknya yang menikah lagi. Alasannya dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sarti sebenarnya setuju, tapi bukan kepalang terkejutnya ketika dia mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Ibunya, Suraji tidak hanya menikahi satu adik Tumini, namun dua sekaligus, yakni Tuminah dan Ngatiah. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar, keluh sang ibu. Tidak peduli, dia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap rumah. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumah. Perilaku di luar kebiasaan umum inilah yang membuat Suraji terlihat sebagai bukan pria biasa. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, apalagi sejak kecil, Suraji mengaku sering didatangi mendiang ayahnya lewat mimpi. Dalam mimpinya tersebut, sang ayah mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak, oleh masyarakat, Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan Datuk pun disematkan kepadanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susu agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal tahayul lainnya. Pada suatu hari, Yanti bertemu dengan temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan dari seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji. Yanti pun tergoda hingga pada suatu siang dia mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja, layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacai mantra dan disuruh minum air putih yang sudah diludahi Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak curiga, Yanti mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan ini, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumahnya. Suasananya betul-betul sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti. Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, dan lancar rezeki, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja kepada mereka, jawab Suraji. Yanti pun berpasrah. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menggambarkan ikan kecil. Yanti diminta melepas pakaiannya. Semula wanita muda ini ragu-ragu, tetapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, dia mematuhi perintah Suraji. Yanti melepas semua pakaiannya, mantra-mantra pun mulai dibacakan oleh Suraji. Dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan peranti lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil
Katanya untuk ritual yang sempurna, Yanti mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yanti diminta melakukan tapa pendem, bertapa dengan mengubur diri. Nah, disinilah Yanti mulai curiga. Namun Suraji bisa meyakinkannya kembali. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Suraji membekap kencang Yanti. Secara refleks, Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Suraji berhasil didorong hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaian sekadarnya dan melarikan diri malam itu. Yanti pulang dengan tubuh perih karena goresan debu. Untuk yang belum tahu, daun tebu itu teksturnya itu memang tajam, ini bisa nyayat ke kulit. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun. Sebab bercerita tentang hal ini sama artinya membuka aibnya sendiri. Mayat wanita telanjang. Pada suatu sore, tanggal 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar warga yang bernama Sri Kamala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Mereka takut mayat yang ditemukan tersebut adalah Dewi. Dan ternyata mayat tersebut memang benar-benar milik Dewi. Pihak polisian dari Mapolsek Sunggul bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilang, Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya yang bernama Tumin. Bahkan mereka telah pisah ranjang. Orang tua Dewi pun meyakini Tuminilah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan penyelidikan, maka suami Dewi ditahan. Pakaian yang membuka tabir. Pihak kepolisian tidak mau terburu nafsu menetapkan Tumini sebagai tersangka, apalagi berdasarkan penyelidikan lanjut, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas pada hari menghilangnya Dewi mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Dato itu pun mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidikan terpaksa berhenti karena tak cukup bukti. Polisi tak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dan beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta 3 istrinya akhirnya ditangkap. Pengakuan Suraji. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji didesak terus-menerus. Setelah hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji mengaku telah membunuh 16 wanita hingga kemudian mengaku lagi menjadi 42 orang wanita. Para penyelidik terperangah. Mereka bertanya untuk apa membunuh wanita sebanyak itu. Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti atau bisikan gaib yang diterima lewat mimpi, memerintahkannya untuk membunuh 72 orang wanita plus menghirup air liurnya. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 hingga 1997. Apakah itu hanya latar belakangnya? Masih menjadi misteri. Yang jelas selain membunuh, Suraji juga mengambil barang-barang berharga milik korban. Dalam melakukan aksi biadabnya, Suraji dibantu oleh istrinya. Namun tidak semua istri ikut membantu. Hanya istri tertua saja yang turut serta, yakni Tumini. Berdasarkan pengakuan itu, 2 istri Suraji yakni Tuminah dan Ngatiah diperbolehkan pulang. Sementara Tumini mengikuti jejak suaminya mendekam di tahanan.
membantah tuduhan. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Sekian banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang sampai menyiapkan tenda berserta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di dalam sidang. Polisi pun menyiapkan 4 peleton untuk mengamankan jalannya sidang. Menurut Kadispen Polda Sumatera Utara, Letkol Dr. Amrin Karim, pihaknya juga menyiapkan petugas dengan pakaian preman untuk berjaga-jaga andai kata ada anggota masyarakat yang emosi pada Suraji. Tentunya kekhawatiran itu tidak terjadi. Kebanyakan pengunjung sidang yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu bukan berniat menyimak sidang, melainkan sekedar melihat tampang datuk. Saya sih penasaran saja, kayak apa sih? Ucap salah satu pengunjung sidang. Dalam persidangan tersebut, Suraji menolak laporan BAP polisi. Dia membantah telah membunuh 42 orang wanita berdasarkan bisikan gaib muncul karena paksaan selama interogasi. Hal sama juga diucapkan Tumini. Dia membantah tuduhan telah bersekutu dengan suaminya untuk melakukan pembunuhan berantai. Semua tuduhan yang dilontarkan di pengadilan dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton hingga pada persidangan 24 April 1998, majelis hakim yang diketahui Hakim Haunggoro Hareva SH menjatuhi putusannya. Kami majelis hakim memutuskan saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Putusan ini langsung disambut gemuruh tepuk tangan pengunjung yang memadati ruang sidang. Suraji tampak tenang mendengar vonis itu. Bahkan ia sempat melempar senyum saat kamera para wartawan menjepretnya. Saya minta banding, ujar ayah 9 anak itu pelan. Ketika ditanya hakim apa sikapnya terhadap putusan pengadilan. Sikap Suraji didukung penuh oleh ibunya. Menurut Sarti, anaknya tidak bersalah. Saya tidak percaya. Yang aneh kan setelah sekian tahun kenapa baru terungkap sekarang kalau korbannya terakhir Dewi. Saya tidak tahu, mungkin saja anak saya yang melakukannya, kata Sarti. Mintaan terakhir. Upaya banding dilakukan Suraji, namun pengajuan bandingnya ditolak Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada 27 Juni 1998. Demikian juga kasasi ke Mahkamah Agung ditolak pada 27 September 2000. Mahkamah Agung kembali menolak PK Suraji pada 28 Mei 2003. Sementara Tumini mendekam vonis hukuman seumur hidup, dia dipaksa mendekam di lapas Tanjung Gusta, Medan seumur hidupnya. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi hukuman mati, Suraji terlihat tenang dan sabar. Sehari-hari dia memelihara ikan di kolam yang disediakan oleh pihak LP kelas 1 Tanjung Gusta. Suraji juga mendapatkan bimbingan rohani khusus dan dikabarkan telah membuang semua ilmu kebatinannya. Suraji mengaku sangat merindukan keluarganya. Dia ingin berkumpul dengan istri dan 9 anaknya, seperti sedia kala. Aku khawatir kalau mereka percaya atas semua tuduhan ini, kata Suraji. Seraya mengatakan dia sering dikunjungi anak dan istrinya. Bagaimanapun Suraji tetap manusia. Ketika pada tahun 2008 diberi kabar bahwa eksekusi hukuman mati akan segera dilaksanakan, dia resah dan gelisah. Meski belum mendapatkan pemberitahuan resmi, tetapi dukun AS atau Suraji telah mengetahui rencana eksekusi itu dari pemberitaan. Dia stres setelah mengetahuinya. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Dia meminta diberikan kesempatan satu kali untuk bertemu dan bermesraan dengan istri tertuanya, dan akhirnya permintaan itu dikabulkan. Hukuman mati. Pada 10 Juli 2008, eksekusi hukuman mati dilakukan. Pada pukul 10 dini hari, Suraji dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak. Dor! 3 peluru bersarang di dadanya. 3 peluru yang menjadi akhir dari perjalanan hidup Suraji. Perjalanan seorang dukun yang divonis pengadilan karena telah membunuh 42 orang wanita di ladang tebu. Terima kasih sudah menonton channel NYC and see you next time.